Halo, perkenalkan nama saya Yolanda Sevin dengan NIM akhir 272. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organisasi internasional yaitu International Monetary Fund atau IMF dan The International Trade Center atau ITC. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai International Monetary Fund atau IMF. Jadi, IMF ini beranggotakan 190 negara yang mempunyai tujuan untuk mendorong kerjasama moneter global, memperkuat stabilitas keuangan, mendorong perdagangan internasional, dan juga mengurangi kemiskinan di seluruh dunia. Selain tujuan tadi, IMF ini juga mempunyai fungsi yaitu sebagai lembaga yang memberikan dukungan finansial kepada negara-negara anggotanya yang mengalami kesulitan ekonomi dan juga melakukan pemantauan dan juga analisis terhadap kondisi ekonomi global. Jadi IMF ini sendiri didirikan pada tahun 1944 selama konferensi Bretton Woods di New Hampshire, Amerika Serikat dengan tujuan untuk menciptakan sistem moneter internasional yang stabil setelah pengalaman pahit dari depresi besar dan juga Perang Dunia Kedua. Lalu organisasi ini sendiri resmi beroperasi pada tanggal 1 Maret 1947 setelah 29 negara pendiri meratifikasi Articles of Agreement. Jadi sejak saat itu, IMF ini telah berperan penting dalam menjaga kestabilitasan ekonomi global. Jadi IMF ini sendiri mempunyai tujuan. Yang pertama itu untuk memperkuat kerjasama moneter internasional. Lalu yang kedua adalah mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Yang ketiga adalah mengurangi kemiskinan. Yang keempat adalah memfasilitasi perdagangan internasional. Dan juga yang terakhir menyediakan dukungan finansial kepada negara-negara yang mengalami kritis keuangan. Dan untuk dinamika organisasi ini sendiri, IMF ini melibatkan negara-negara anggota yang melalui konsultasi, pemantauan ekonomi, dan juga penyediaan pinjaman bersyarat. Keputusan dalam organisasi ini dipengaruhi oleh kuota anggota yang menentukan hak suara masing-masing negara. IMF juga menghadapi kritik terkait syarat-syarat pinjaman yang dianggap memberatkan negara penerima. Lalu mengenai kontribusi dari IMF ini sendiri, berkontribusi pada perdamaian dan juga keberlanjutan dunia dengan menyediakan dukungan finansial kepada negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi. Lalu dengan membantu mencegah krisis keuangan yang dapat memicu ketidakstabilan politik dan sosial. Selain itu, IMF ini juga memberikan pelatihan dan juga bantuan teknis untuk meningkatkan kapasitas ekonomi negara-negara anggotanya. Lalu mengenai kolaborasi antara Indonesia dan IMF ini sendiri, Indonesia itu merupakan anggota IMF dan juga telah berkolaborasi dalam berbagai program pinjaman dan juga reformasi ekonomi. Jadi selama krisis moneter Asia pada tahun akhir 90-an, Indonesia ini menerima bantuan dari IMF untuk menstabilisasi ekonominya. Jadi kolaborasi ini dianggap cukup dan mencakup pelaksanaan program-program reformasi struktural yang disyaratkan oleh IMF. Lalu menurut saya mengenai keberadaan IMF ini sendiri memang sangat membantu negara-negara anggotanya, tapi menurut saya kadangkala ada saat-saat di mana syarat-syarat ini malah memberatkan negara yang meminta bantuan atau negara penerima. Dan juga saya merasa kalau pendekatan IMF ini terkadang terlalu fokus pada kebijakan austerity yang dapat meningkatkan kemiskinan. Jadi menurut saya atau saran saya, kedepannya mungkin IMF ini perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih inklusif dalam memberikan bantuan kepada negara-negara anggotanya. Hal ini termasuk mengurangi ketergantungan pada syarat-syarat pinjaman yang ketat dan juga lebih fokus pada pembangunan kapasitas jangka panjang serta penguatan sistem keuangan domestik. Refleksi ini penting agar IMF ini dapat lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan juga mengurangi ketidakadilan sosial. Lalu kita masuk ke penjelasan yang selanjutnya yaitu The International Trade Center atau ITC. Jadi The International Trade Center atau ITC ini sendiri merupakan lembaga khusus dari PBB yang berfokus pada pengembangan perdagangan internasional untuk negara berkembang dan juga transisi. Jadi ITC ini bertujuan untuk membantu negara-negara tersebut dalam meningkatkan kapasitas mereka untuk bersaing di pasar global. ITC ini sendiri didirikan pada tahun 1964 sebagai hasil kerjasama antara WTO atau World Trade Organization dan United Nations Conference on Trade and Development atau UNCTAD. Jadi organisasi ini dibentuk untuk memberikan dukungan
teknis dalam pengembangan perdagangan bagi negara-negara berkembang. Lalu ITC ini sendiri memiliki tujuan juga. Yang pertama itu untuk meningkatkan kemampuan perdagangan negara berkembang. Lalu yang kedua adalah memfasilitasi akses pasar bagi produk-produk dari negara berkembang dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan internasional. Lalu mengenai dinamika organisasi yang terjadi dengan ITC ini, jadi ITC ini kan melibatkan kolaborasi dengan pemerintah, sektor swasta, dan juga organisasi internasional lainnya untuk merancang program-program peningkatan kapasitas perdagangan. Jadi ITC juga melakukan penelitian pasar untuk memberikan informasi yang relevan kepada para pelaku usaha di negara berkembang. Lalu mengenai kontribusi dari ITC ini sendiri, ITC ini berkontribusi dalam perdamaian dunia dengan mempromosikan perdagangan sebagai alat untuk pembangunan ekonomi, sehingga membantu mengurangi kemiskinan dan juga meningkatkan stabilitas sosial di negara-negara berkembang. Lalu kolaborasi Indonesia dengan ITC Indonesia ini telah bekerja sama dengan ITC dalam berbagai proyek pengembangan kapasitas perdagangan, termasuk pelatihan bagi eksportir dan juga dukungan untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Lalu menurut pendapat saya mengenai keberadaan ITC ini sendiri pasti sangatlah positif dan baik adanya, karena ITC ini telah mendukung perdagangan internasional bagi negara berkembang. Tapi di antara kelebihannya itu pasti memang ada kekurangannya ataupun ada tantangannya. Tantangannya ini ya adalah tetap ada terkait akses pasarnya yang adil dan persaingan globalnya yang semakin ketat. Lalu menurut saya dan saran saya, ITC ini perlu memperkuat kemitraan dengan sektor swasta dan juga lembaga pendidikan untuk menciptakan program-program inovatif yang dapat membantu pengusaha di negara berkembang bersaing secara efektif di pasar global. Jadi pendekatan ini bisa lebih mendukung keberlanjutan jangka panjang dari inisiatif perdagangan internasional mereka. Jadi intinya, mau itu IMF atau ITC sama-sama mempunyai peran penting dalam mendukung stabilitas ekonomi global serta peningkatan kapasitas perdagangan bagi negara-negara berkembang, meskipun keduanya juga mempunyai tantangan dalam implementasinya. Sekian penjelasan saya mengenai IMF dan juga ITC, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.